Oke teman-teman, kita mau ngebahas hari ini materi di kelas 11 SMA, tepatnya tentang transport zat melalui membran. Ya, oke. Tapi di sini saya membaginya menjadi versi yang sedikit berbeda. Tapi insya Allah ini ada dasarnya ya teman-teman ya. Jadi saya bagi transport zat itu ada yang melalui membran, ada juga yang tidak melalui membran. Saya nyebutnya di sini transport massal. Pada beberapa literatur nyebutnya transport vesicle. Nah, kenapa kok saya pisahin? Ya, jadi transport zat melalui membran yang teman-teman sebut dengan pasif dan aktif itu ya disebut melalui membran karena dia ini kan, ini saya ceritanya nih, gambar membran tuh kan gini ya. Ini kan membran sel ya teman-teman. Ini lipid bilayer dan ada protein yang membelah, protein integral. Nah, membran ini kan sifatnya selektif permeable ya. Tidak sembarangan zat itu bisa lewat. Jadi membran sel dengan struktur yang seperti ini akan mengatur apa yang bisa masuk dan apa yang tidak, dan bagaimanakah prosesnya. Nah, ini ceritanya, ini membran sel yang merah nih teman-teman. Di sini saya gambarkan, ini ceritanya lipidnya ya. Nah, ini proteinnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Melalui membran berarti menembus. Ini ada zat ya. Ada zat, ini ceritanya zat terlarut ya. Dia bergerak menembus membran. Tuh. Di sini konsentrasinya lebih banyak, di sini sedikit. Dia nembus. Nah, ini yang kita sebut dengan transport zat melalui membran. Bisa lewat lipid, bisa lewat protein. Ini kan nembus ya. Makanya saya sebutnya transport zat melalui membran. Tapi yang kedua adalah transport massal. Di mana transport massal ini tidak ada membran yang dilewati. Contohnya ini teman-teman. Ini kan ceritanya sel darah putih. Ini yang hitam ceritanya bakteri. Nah, sel darah putih kan akan membungkus bakteri ya. Setelah dia membungkus bakteri, nanti membrannya itu, membran si sel darah putih itu akan lepas. Nah, jadi begini. Jadi tidak ada pergerakan bakteri menembus membran, kan nggak ada. Tapi membran yang di luar itu melekuk, invaginasi masuk ke dalam. Dan jadi ini tadinya letak membran selnya ini di luar, sekarang letaknya jadi membungkus si bakteri. Makanya saya sebutnya transport massal ya, atau transport vesicle. Nah, biarpun kalau teman-teman membaginya dia termasuk ke transport yang butuh energi, tidak ada masalah. Jadi kalau kita masukin dia sebagai transport yang membutuhkan energi, berarti dia masuknya ke transport aktif. Jadi boleh juga, tidak ada masalah, bebas ya. Oke teman-teman, kita bahas langsung sekarang transportnya. Nanti video berikutnya mungkin akan ada penjelasan yang lebih detail. Oke, jadi transport zat melalui membran teman-teman kita bagi menjadi dua. Yang pertama yang pasif. Pasif itu kata kuncinya nggak pakai ATP. ATP apa sih? Adenosin trifosfat. ATP itu energi teman-teman. Jadi transport pasif itu nggak pakai energi karena dia otomatis terjadi menuruni gradien konsentrasi. Ya, jadi kalau